Aku sudah menunggu dengan tidak sabar. Ayolah. Naga yang marah itu ganas dan hangat. Dan dia tidak peduli tentang hal lain. Dia menarik tangannya dan tomahawk perunggu besar muncul di tangannya. Momentum yang kuat muncul dari tubuhnya. Seperti naga yang muncul kembali. Kaki kiri membanting dengan keras. Dan naga yang marah itu berlari ke arah Xiao Yan dalam sekejap mata. Menebas huasan ke kepala Xiao Yan. Langkah ini tanpa perubahan tambahan, hanya menjadi ekstrim. Perpecahan ini sepertinya tidak perlu benar-benar membelah kepala Xiao Yan. Angin kencang yang dibawanya bisa meretakkan kepala Xiao Yan. Ganas dan kejam. Adalah penggambaran naga yang marah. Mata Xiao Yan berkibar liar. Dan dia merasakan sedikit ancaman. Orang ini benar-benar berbeda dari gaya bertarung yang kacau. Kekerasan murni lebih mematikan. Mata Xiao Yan menyipit menjadi jahitan. Dan dia lewat di dalam hatinya dengan ganas. Aku akan mencoba seberapa kuat kekuatanmu. Xiao Yan tidak menghindar. Api langit menghancurkan penguasa kuno ke atas. Dan semangat juang mengalir ke dalamnya. Penguasa yang berat bersinar dengan kilau zamrud. Dan kapak perang yang dipotong oleh naga yang marah itu keras. Kapan? Dengan suara pisau yang memekakkan telinga berpotongan. Kapak perang naga yang marah naik sedikit. Dan tubuhnya menjadi stabil dengan getaran. Sementara Xiao Yan berada di bawah. Dan tidak punya tempat untuk meminjam. Tubuhnya jatuh beberapa meter untuk dikendalikan. Bentuk hidup. Kekuatan fisik Brother Fury benar-benar luar biasa. Bagaimana kalau kamu menjemputku? Xiao Yan gelisah oleh naga yang marah. Tubuhnya berkedut dengan pinggangnya yang bengkok. Dan penguasa kuno Tianhuo melambai seperti listrik. Mengikuti gaya naga yang marah. Aku khawatir dia tidak akan berhasil. Naga yang marah segera merespons. Dan tomahawk perunggu itu pergi ke Xiao Yan. Kapan? Suara keras lainnya. Ruang di dekat keduanya bergetar hebat. Dan naga yang marah itu terbelah oleh Xiao Yan sejauh beberapa meter. Oke Xiao Yan. Kekuatannya sebanding denganku. Naga yang marah itu terkejut. Anda tahu. Naga pemarah adalah klan iblis yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Dan Xiao Yan adalah manusia. Tapi naga yang marah tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena skala berat Xiao Yan telah diserang terus-menerus. Di bawah, 3 kaki Yan Yanhua. Jari-jari lingkaran menjadi dunia api. Lautan api menyebar. Dan udara di sekitarnya seakan terbakar oleh api langit. Setiap kali naga yang marah menghembuskan sensasi terbakar. Aliran semangat juang dalam tubuh menjadi tidak nyaman. Dan aksi perlawanan tidak bisa dihindari. Xiao Yan ini penuh dengan latar belakang yang menakjubkan dan menarik. Aku belum pernah bertemu saingan sekuat ini. Pada saat ini, naga yang marah menyadari betapa besar tekanannya saat itu. Namun, naga yang marah adalah seorang jenius yang semakin kuat, dan matanya penuh kegembiraan. Dia tidak melarikan diri, juga tidak surut. Raungan berteriak dari tenggorokannya, melolong. Naga yang marah pecah. Semangat juang menjadi gila. Dan tulang, darah, dan otot seluruh tubuh naga membuat suara getaran samar di bawah pengaruh semangat juang. Dan momentum naik ke puncak dalam sekejap. Aks datang lebih dulu. Teriak naga yang marah. Lengannya digembungkan. Dan tomahawk perunggu itu berputar dan terbelah. Tomahawk itu maju. Dengan liar menelan aliran udara di sekitarnya untuk digunakan sendiri. Membentuk pusaran besar, dan kekuatannya luar biasa. Melihat Xiao Yan dan pertempuran yang kacau, Nulong tahu bahwa Xiao Yan tidak bisa diremehkan. Pada saat ini,
Dia melepaskan semua kekuatannya tanpa reservasi apapun. Naga pemarah iblis gila. Itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Merasakan kematian besar yang terkandung dalam pusaran kapak. Alis Xiao Yan memantul dan peperangannya menjadi lebih kuat. Saat api langit mundur, ia memotong 777 kaki. Dan bayangan 777 penguasa langsung menyatu. Pertama, penguasa itu sengsara. Bersiul ke arah pusaran bilah kapak. Pertarungan sengit akan segera memaksa ayah untuk menggunakan kemampuan bertarung terkuatnya. Naga pemarah ini benar-benar tidak mudah. Long Yan diam-diam menyaksikan perubahan dalam situasi pertempuran. Dan riak muncul di hatinya. Ini benar-benar layak di bawah prestise. Jing Wuchen juga sangat mengagumi. Naga pemarah itu galak dan pemberani. Tapi aku tidak tahu apakah kedua orang ini keras kepala dan lemah. Pada pandangan pertama, kedua belah pihak tampak setara. Tetapi naga yang marah itu akan mundur. Chaos Immortal menegaskan segera berdasarkan pengetahuannya tentang keterampilan bertarung Xiao Yan. Saya tidak tahu mengapa kekuatan fisik Xiao Yan tidak kalah dengan murka klan iblis. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, dan ditambah dengan api dari langit, keterampilan bertarung dari hantu dan dewa yang sudah menangis menjadi lebih kuat. Bagaimana naga yang marah bisa menjadi musuh? Petik 2. Ketika kekacauan itu abadi. Ketika dia melihat bahwa tidak ada debu dan kebingungan. Dia menjelaskan. Tetapi alisnya langsung mengernyit. Karena dalam gemuruh ledakan yang menggelegar, aliran udara di sekitar dua sisi pertempuran kacau balau. Dan hasil dari serangan ini keluar tidak satupun dari mereka mundur selangkah. Sama-sama serasi, seharusnya tidak. Kekacauan menggosok matanya dan menggosok matanya. Dan menjadi jelas setelah melihat lebih dekat. Xiao Yan acuh tak acuh. Dengan sedikit senyum di sudut mulutnya. Sementara naga yang marah menjadi merah. Otot-ototnya bergetar. Tubuhnya sedikit gemetar. Memegang duri perunggu tomahawk memancarkan darah berduri. Kembalikan kepadaku. Dengan seteguk lembut. Mulut Xiao Yan berubah menjadi radian. Yuli terus meludah. Dan naga yang marah itu terus melemah. Tubuh segera terbalik beberapa meter. Mulut harimau robek. Dan darah yang berdarah menodai tangan yang gelap menjadi merah. Katakan saja, bagaimana saya bisa terlihat buruk? Kekacauan bergumam lega. Xiao Yan, bahkan setelah melihatmu dan Chaos tak terkalahkan, kekuatanmu jauh melebihi harapanku. Itu benar-benar membuatku memiliki perasaan yang tak terduga. Nulong mundur ke kejauhan dan membuka mulutnya, terengah-engah. Dengan cemas, Xiao Yan tersenyum pahit. Meskipun aku tahu bahwa tidak ada peluang untuk memenangkanmu tanpa mengalahkan bagian bawah kotak, tapi aku masih tidak menyangka kamu bisa memaksaku melakukan trik begitu cepat. Sebuah tipuan, kebersihan dan tatapan mata naga saat menyaksikan pertempuran penuh dengan harapan. Kekacauan itu abadi dan mata menjadi cerah. Sebagai seorang jenius tiada taraf, dia ingin melihat seberapa kuat trik Fury. Trik kakak Nulong pasti luar biasa. Xiao Yan sangat menantikannya. Ekspresi Xiao Yan tetap tidak berubah. Penguasa kuno Tianhuo menunjuk ke arah naga yang marah. Dan matanya menembakkan peperangan yang berapi-api. Hanya di depan orang-orang sepertimu dan Brother Chaos yang membuatku marah kepercayaan naga. Bisakah aku melepaskan dan menunjukkan kekuatan tempur terkuat? Xiao Yan, kamu akan melihat kekuatan sebenarnya dari darah Tyrannosaurus. Mengaum, ditepuk tangan. Darah mata naga yang marah semakin deras. Sisik di dahinya menutupi dengan cepat. Dan beberapa ruang pernapasan menutupi seluruh tubuh. Bahkan tomahawk perunggu di tangannya terbungkus. Dewa iblis dalam baju besi berat. Momentum kuno yang sunyi dan megah terpancar dari naga yang marah. Menekan pikiran orang. Hewanisasi, peningkatannya sangat besar. Jing Duchen menyusut dengan mata Long Yan. Tubuhnya bergetar. Matanya tidak bisa tidak menatap. Dilihat dari peningkatan momentum setelah beastisasinya, periode keruntuhan selanjutnya pasti akan singkat. Chaos Immortal dan Xiao Yan pada saat yang sama tahu mengapa Xiao Yan dan Chaos Immortal bertarung di awal. Xiao Yan merasa terhormat melihat darah iblis kuno yang terbangun. Namun, Xiao lebih beruntung bisa bertarung dengan saudara naga terkuat. Xiao Yan menjilat bibirnya, dan momentumnya melonjak seketika.
dan dia ingin bertarung dengan naga yang marah itu lagi. Xiao Yan, sikapmu yang tidak pernah mundur terlalu menggugah selera Lao Su. Itu membuat darah Lao Su mendidih. Naga yang marah itu tertawa, dan semangat juangnya menjadi gila. Dia meraung dengan berani, dan tomahawk perunggu itu pecah dengan kasar. Dengan terbelahnya naga yang marah, hantu Tyrannosaurus 10 kali ukurannya tiba-tiba muncul di belakang naga yang marah, hampir diselimuti darah. Segera setelah bayangan virtual muncul, cahaya darah menyebar dengan cepat di sepanjang tubuh naga yang marah ke tomahawk perunggu, yang sangat meningkatkan kekuatan perpecahan tomahawk. Kemarahan naga yang marah mencapai puncaknya saat ini. Xiao Yan secara naluriah merasakan bahaya, dan sayap tulang tiba-tiba terbanting. Kemudian dia muncul di sisi kiri naga yang marah, dan api langit menghancurkan kaki kuno secara diagonal untuk membelah bahu naga yang marah itu. Anak baik, tapi bagaimana saya bisa melakukan ini? Naga yang marah berubah untuk memegang kapak dengan satu tangan, satu siku di tangan lainnya, dan membanting bagian dalam penggaris yang berat. Serangan balik naga yang marah itu tidak menyenangkan. Tetapi pada saat berikutnya, naga yang marah itu tiba-tiba menemukan bahwa anti siku, yang dianggap sempurna, menghantam udara. Bagaimana ini mungkin? Pada saat naga yang marah membedakan, Xiao Yan telah muncul di sisi lain dari naga yang marah. Api langit mencetak kaki kuno yang bergetar dengan kecepatan tinggi, dan menyerang seluruh tubuh naga yang marah. Sangat cepat, kulit kepala naga yang marah melompat. Mengapa dia tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki kecepatan sesat itu? Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya dengan tergesa-gesa. Naga yang marah harus kembali ke kapak untuk melindungi peti. Tetapi serangan berat terus-menerus Xiao Yan masih mengenai seluruh tubuh di luar dada naga yang marah. Suara, bang bang bang, terdengar satu demi satu. Timbangan terciprat ke timbangan. Armor timbangan juga sama. Tetapi pertahanan dan kekacauan naga amarah tidak dapat dipisahkan. Mereka tidak bisa sepenuhnya menahan kekuatan horor yang ditransmisikan oleh aturan berat Xiao Yan. Momentum itu tiba-tiba memudar. Meskipun kekuatan pertahanan dari binatang naga yang marah tidak bisa dibandingkan dengan kekacauan, itu juga meningkat banyak. Kerusakannya tampaknya sangat serius. Tetapi itu hanya beberapa luka daging. Dengan satu pukulan, Xiao Yan tahu bahwa dia tidak menyebabkan kerusakan besar pada naga yang marah itu. Dan penguasa kuno yang ditembakkan dari langit menghantam setiap bagian tubuh naga yang marah itu seperti deretan gunung. Bang bang bang. Karena kurangnya keunggulan kecepatan, naga yang marah tidak bisa melakukan serangan balik sama sekali. Dia hanya bisa mengandalkan armor skala untuk melindungi bagian yang lemah. Petinju dan kapak memblokir serangan Xiao Yan, dan dia terus melangkah maju mundur. Nenek, serangan anak laki-laki ini cepat dan padat, dan aku tidak melakukan serangan balik sama sekali. Aku akan kehilangannya untuk waktu yang lama, dan ini bukan cara yang tepat. Naga yang marah akhirnya menyadari kesedihan dari pertahanan pasif abadi yang kacau. Dan otaknya berputar dengan cepat. Berharap menemukan cara untuk bertarung untuk waktu yang sangat singkat dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, bagaimana mungkin Xiao Yan memberinya kesempatan seperti itu? Mata Xiao Yan semakin cerah. Dan senyum di sudut mulutnya semakin kuat dan kuat. Brengsek, anak ini seperti gangren epidemi. Apakah mungkin melawan kedua kekalahan dan tidak bertahan? Naga yang marah mundur lagi. Dan lengannya mulai menahan bahkan besi yang kuat. Di bawah blok terus-menerus dari serangan Xiao Yan seperti badai. Namun, Xiao Yan menjadi semakin sengit. Dan pengalaman pertempuran yang terakumulasi pada hari-hari ini ketika dia memasuki pertumpahan darah pembunuhan terintegrasi secara menyeluruh di bawah satu serangan. Setelah menggunakannya, kekuatan serangannya lebih besar. Dan naga yang marah itu tidak ada habisnya. Jika bukan karena keuntungan defensif bawaanku, aku khawatir itu tidak akan lebih baik daripada naga pemarah itu. Saat ini, kekacauan menyaksikan perang akhirnya diakui di dalam hatinya bahwa Xiao Yan memang lebih kuat darinya. Ketika naga yang marah tidak tahan dan mati-matian, dia merasa tidak ada tempat di bawah kakinya. Dia memandang Xiao Yan yang telah merebut supremasi udara di atasnya. Dan tiba-tiba memiliki ide yang cerdas. Brengsek. Bagaimana aku bisa sebodoh itu?
Lao Su, apa yang kamu lawan dengannya di udara? Bukankah aku memiliki kekuatan menggunakan kekuatan untuk pergi ke tanah? Tetapi dia harus bergerak cepat. Jika tidak, dengan kecepatannya yang menyimpang, Lao Su tidak akan dapat melarikan diri dari badai yang lebat. Petik 2. Naga yang marah menenangkan pikirannya. Dengan sangat keras, memegang tomahawk perunggu dengan tangannya untuk mengambil Xiao Yan, dan merosot karena kekuatan kejutan itu. Kamu akhirnya bisa menyingkirkan pria mesum ini. Melihat Xiao Yan, yang dikejutkan oleh tomahawk, tidak dapat mengikuti dengan cepat, Anlong merasa lega. Tetapi dia merasakan bahaya lagi. Karena dia melihat Xiao Yan tidak hanya tanpa sedikit pun rasa cemas, tetapi senyuman di mulutnya. Kenapa dia tertawa? Apakah saya melakukan hal yang benar? Atau apakah dia mengharapkannya? Dia langsung tahu jawabannya. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke arah naga yang jatuh marah. Naga yang mengamuk. Naga yang marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak memikirkan trik ini darimu? Apakah menurutmu Xiao Yi di atas kepalaku adalah seorang dekorasi? Setelah itu, beberapa teratai api berlari keluar dari tangan kecil gemuk Xiao Yi, bergegas mengejar naga pemarah yang jatuh, meledak di bawah naga pemarah, memaksa naga pemarah untuk menghentikan tubuh yang jatuh. Api berjatuhan di bawah kakinya. Tulang-tulang Xiao Yan bersayap dan dikejar dari langit. Dan naga pemarah yang malang itu benar-benar terpana oleh kenyataan bahwa tidak ada jalan keluar dari langit atau pintu. Xiao Yan, kamu memaksaku. Di bawah mati lemas yang ekstrim, naga yang marah yang dihitamkan oleh nyala api di seluruh tubuhnya tidak tahan lagi, dan mulutnya mengeluarkan kepulan darah. Ini bukan darah yang dimuntahkan dengan buruk, tetapi inti dari darah yang dia keluarkan dari tubuhnya. Darah dipaksa keluar beberapa kali berturut-turut, dan bayangan hantu di belakang naga yang marah membengkak seperti balon Tyrannosaurus raksasa. Tidak baik, adegan aneh di depannya membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Dia tiba-tiba mengangkat semangat juangnya menjadi ekstrim. Dia menebas api kuno dengan penggaris kuno di tangannya, meniru metode naga-naga sebelumnya. Menarik dengan bantuan kejutan yang kuat, dan mengipasi sayap tulang lagi dan lagi. Jaraknya ratusan meter dari naga yang marah. Dengan suara keras, tubuh Xiao Yan tidak berhenti. Bayangan Tyrannosaurus di belakang naga yang marah itu meledak. Gelombang udara yang kuat menyapu ratusan meter, dan ruang yang mengerikan mengamuk. Menakjubkan, meskipun Xiao Yan jauh, dia masih terbawa oleh dampak gelombang udara, dan sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Setelah beberapa putaran di udara, dia hampir tidak berhenti. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Naga yang marah berada di tengah ledakan. Apakah akan baik-baik saja? Pikiran pertama yang dihentikan Xiao Yan adalah untuk peduli dengan keselamatan naga yang marah itu. Meskipun dia tahu bahwa ini adalah hantu yang dilemparkan oleh naga yang marah, ledakan hantu itu seharusnya tidak akan melukai naga yang marah itu. Tetapi kekuatan ledakan hantu itu masih membuat Xiao Yan sedikit khawatir. Dia menatap dengan gugup ke pusat aliran udara kabur. Ketiganya yang menonton pertandingan juga menahan napas, dan bahkan lupa berteriak. Mata cemas mereka menatap naga yang marah itu. Kamu anak laki-laki. Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk meledakkan kekuatan totem. Dalam asap yang memudar, naga yang marah itu menatap Xiao Yan dengan ganas. Tubuhnya masih bergetar hebat, dan napasnya menjadi lemah. Tetapi lukanya tidak meningkat secara signifikan. Tetapi ketika dia melihat mata Xiao Yan dan menyaksikan perang, menyaksikan matanya penuh kekhawatiran, matanya yang galak segera menjadi malu. Tenang, aku baik-baik saja. Bayangan virtual itu keras olehku. Kekuatan darah dari pembuluh darah naga adalah kental, dan tentu saja itu tidak akan menyakitiku. Kemudian tersenyum pahit. Tapi ledakan ini perlu istirahat beberapa hari untuk memadat lagi. Apalagi tanpa hantu. Aku mempertahankan waktu yang mengerikan akan berkurang drastis. Petik 2. Hentikan. Cepat. Ayolah. Kita akan menang atau kalah dalam satu langkah. Naga yang marah melepaskan pikiran di dalam hatinya. Mengambil kesempatan yang diperoleh dengan susah payah. Mengepalkan tinjunya. Mengangkat suara sendi. Mengangkat kapak perang perunggu. Dan melambai ke arah langit di atas. Di mata semua orang,
Naga yang marah itu sangat terkesan sehingga angin kencang, aliran udara robek, dan puluhan tornado dengan ketinggian 100 kaki terbentuk di samping naga yang marah itu. Tornado menjadi semakin ganas, dan nafas tornado Tyrannosaurus bersatu kembali. Dan topan itu samar-samar diwarnai merah darah, yang bahkan lebih dahsyat. Perbaikannya benar-benar berangin. Trik ini menggabungkan kekuatan totem Tyrannosaurus, dan aku harus menggunakan semua kekuatanku untuk mendapat kesempatan menang. Tidak ada bayangan. Xiao Niat perang yang runtuh dan penjara hancur, dan semangat juangnya bergerak cepat, menggunakan keterampilan bertarung penguasa terkuat. Di bawah desakan penuh dari Xiao Yan, Tianhuo Guqi mengirim raungan menggelegar, mengganggu awan di udara dan membuat marah naga yang marah dalam satu gerakan. Pemusnahan dunia. Pada saat ini, naga yang marah sedang dalam ayunan penuh. Kekuatan di tubuhnya penuh, dan dia tidak memuntahkannya. Dia berteriak bahwa tubuh belakangnya dan tornado bergabung menjadi satu, menyapu banyak puing-puing luar angkasa, dan membuat suara siulan yang menggelegak, dan pergi menuju Xiao Yan. Dua orang jenius yang tiada taranya menabrak satu sama lain, dan suara peng-peng tidak ada habisnya, dengan api yang tak terhitung jumlahnya memercik, seperti kembang api yang indah bermekaran di udara. Hancurkan aku. Dalam raungan, penguasa kuno Tianhuo seperti bambu yang patah, membelah tornado pertama, yang pertama kali bertemu, menjadi dua bagian, dan aliran udara tornado segera runtuh. Yu Wei, skala berat, tidak habis, dan dia menerobos 7 tornado satu demi satu, dan menabrak naga yang marah yang secara bertahap menunjukkan bentuknya. Wajah naga yang marah tidak memiliki rasa takut, hanya mencibir. Tomahawk perunggu menunjuk, dan tornado yang tersisa tiba-tiba berakselerasi, memicu angin, merengek, menyerbu satu sama lain sebelum Xiao Yan mendekati dirinya sendiri. Pada saat tornado bertabrakan satu sama lain, sejumlah raungan meledak di udara, seperti ledakan menggelegar di langit, mengeluarkan aliran udara yang kuat. Xiao Yan menanggung beban lebih dulu, dan tubuhnya terbang mundur lebih ganas dari sebelumnya. Dan gigitan darah menyembur, dan sedikit darah merah berceceran. Apakah Xiao Yan kalah? Beberapa dari 3 orang yang menonton pertandingan tidak percaya. Pikiran Long Yun dan Jingdu menjadi kosong. Mengapa? 1000 kaki tanpa bayangan. Saya lebih buruk daripada naga marah? Itu adalah keterampilan tempur semu. Xiao Yan berteriak dalam hatinya, berputar beberapa kali di udara mengikuti arah aliran udara, dan akhirnya menstabilkan tubuhnya setelah melepaskan kekuatan. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap naga yang marah itu dengan takjub. Teknik pertarungan penguasa kuasi sanitari benar-benar dikalahkan dalam pertempuran tatap muka dengan naga yang marah, yang membuat Xiao Yan mengambil pukulan yang dalam. Akankah taktik bertarung naga yang marah juga menjadi kuasi sanitari atau bahkan tingkat suci? Faktanya, bukan karena keterampilan bertarung naga pemarah lebih tinggi daripada Xiao Yan, tetapi hanya keterampilan bertarung tingkat dunia tingkat lanjut. Tetapi atribut dari keterampilan bertarung ini konsisten dengan naga pemarah, ditambah kuno. Naga dilengkapi dengan naga yang marah. Pembuluh darah juga menggabungkan kekuatan totem dari Tyrannosaurus. Ada peningkatan substansial dalam serangan, dan kekuatannya secara alami jauh lebih besar daripada kekuatan keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Meskipun 1000 kaki tanpa bayangan, Xiao Yan adalah keterampilan tempur kuasi sanitasi. Bagaimanapun juga, Xiao Yan hanya menguasai 777 kaki, yang sebanding dengan kekuatan keterampilan tempur tingkat lanjut kelas dunia. Ditambah kekuatan Xiao Yan setelah hanya pulih 70% hingga 80%. Secara alami lebih rendah dalam pertempuran dengan naga yang marah. Tepat sebelum Xiao Yan hilang, semua tornado dari naga yang marah telah digabungkan menjadi satu. Dan sebelum kekuatannya lebih besar lagi, lolongan menyapu ke arah Xiao Yan. Ayah, hati-hati. Long Yan kembali kepada Tuhan untuk pertama kalinya dan melihat bahwa Xiao Yan tidak dikalahkan. Dia lega dan bersorak untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Keabadian dan kebersihan yang kacau juga menatap dengan gugup pada pemandangan yang mendebarkan ini, mengencangkan hati mereka. Dia menghembuskan napas ringan,
Xiao Yan menggigit bibirnya, dan sedikit rasa asin di mulutnya menenangkannya. Siapa yang ingin memiliki keterampilan tempur semu? Apalagi keterampilan tempur suci? Aku seharusnya kalah dalam skill bertarung yang rendah dan kekuatan tempur yang tidak lengkap. Bukan karena skill bertarung mereka benar-benar membuatku kewalahan. Petik 2. Xiao Yan, yang tenang, dengan cepat menyimpulkan mengapa, dan rasa takut di hatinya surut seperti air pasang. Karena penguasa belum mengejamu, ayo lakukan hal lain. Xiao Yan memulihkan kepercayaan dirinya, merasakan tornado datang dengan cepat, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Senyum di mulut Xiao Yan jatuh ke mata naga pemarah yang tersembunyi di tengah topan, dan naga pemarah itu tidak bisa menahan tawa. Dalam pandangan Nulong, dengan gerakan kuat yang dia lakukan yang terbaik untuk ditampilkan, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Hanya masalah waktu sebelum kekalahan. Semuanya sudah terlambat. Saat itu, kilat menyambar. Tornado hanya berjarak 100 meter dari Xiao Yan. Gaya tarik yang dihasilkan telah membuat Xiao Yan seperti rawa. Kulit kepala Xiao Yan terasa sakit, sama tidak nyamannya dengan permukaan pisau angin yang menusuk. Namun, Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk mundur. Di mata semua orang yang berapi-api, dia sekali lagi mengangkat api langit dan penguasa kuno. Semangatnya melonjak lagi dan lagi. Dan dengan cara ini, dia ingin menampilkan 1000 kaki tanpa bayangan, lagi.